Anime ini bisa menjelaskan kenapa kuntilanak, pocong, dan konsep hantu bisa ada atau terwujud di dunia nyata. BTW, ini anime yang sama seperti di konten sebelumnya, anime Paranoid, yang ceritanya ada seorang cewek yang lagi naik daun karena karakter ciptaannya viral dan laku di pasaran. Nah, karena karakter yang dia ciptakan laku dan terkenal, wah, langsung, namanya juga kapitalis, dia disuruh oleh bosnya untuk membuat karakter baru lagi. Yang pertama aja bisa sukses, pasti yang kedua bisa lebih sukses. Wah, jadi beban dong. Udah si cewek belum juga nemu-nemu ide baru. Dan seperti biasa, teman-teman, bosnya punya ekspektasi yang tinggi, temannya pada julid, dan ide belum juga turun. Wah, stres lah. Nah, pas lagi stres-stresnya, dia pulang. Pas waktu pulang, dia mengalami kejadian aneh. Sampai dia ketakutan sendiri. Dan tiba-tiba, tung, dia dirawat di rumah sakit. Nah, disinilah terciptanya anomali yang akan menghantui warga di kota ini. Anomali ini disebut Kinzukubatsu atau Golden Bat, atau bisa kita panggil anomali pentungan. Tung tung tung, pentungan. Dan sejak kejadian itu langsung banyak terjadi kasus pementungan yang dilakukan oleh anomali tung tung tung, pentungan. Dan si anomali pentungan ini menjadi urban legend. Terus apa hubungannya dengan perhantu-hantuan? Nah, ini yang menarik. Kalau kita tanya AI, kenapa orang percaya dengan hantu? Akan muncul beberapa faktor dari pengalaman pribadi, psikologis, sosial dan budaya, dan ilmiah. Dan di anime ini, kayak semua faktor itu terjelaskan semua loh. Dari faktor pengalaman pribadi, setiap orang biasanya pernah mengalami hal-hal horor. Entah itu melihat hantu, mendengar suara-suara aneh, diganggu makhluk tak terlihat, kesurupan, ataupun dikejar pinjol. Dan banyak sekali cerita-cerita hantu yang bertebaran di internet maupun mulut ke mulut. Bahkan beberapa dijadikan sebuah film dan cuan. Dan dari banyaknya cerita horor yang populer, cuma segelintir orang yang pernah benar-benar mengalaminya, yaitu si pembuat cerita. Aku pernah mengalami ini di tempat ini, aku diiniin. Yang semuanya itu pengalaman pribadi yang entah kenapa orang-orang pada langsung percaya tanpa harus cross check dulu. Nah, kayak si MC ini mengaku kalau dia dipukul oleh orang, tapi itu kan cerita dari dia. Cerita aslinya kan kita nggak tahu. Mungkin aja dia berbohong. Kenapa dia harus berbohong? Ya mungkin ada kepentingan yang tersembunyi. Contoh, pernah dengar cerita nggak tentang genderuwo ngehamilin wanita muda? Nah, kalau ternyata yang ngehamilin wanita itu adalah anak raja, gimana? Anak kepala desa? Atau bahkan kepala desa itu sendiri? Kan bisa jadi mereka di malam hari saling bertemu, baywan di semak-semak. Si cewek hamil dong. Gak mungkin dong si cewek bilang, aku dihamilin kepala desa. Wah, bisa geger itu satu desa. Nah, si cewek tinggal bilang aja, tadi malam aku didatangi makhluk hitam, badannya besar, berbulu lebat, punya taring panjang. Udah, orang zaman dulu yang sangat percaya dengan mistis-mistis, auto percaya tanpa harus cross check dulu. Paling orang tuanya cuma pasrah, dan si cewek paling cuma didoain doang. Si kepala desa aman, si cewek juga aman, dan rahasianya tetap terjaga. Berbohong demi kepentingan pribadi, dan percayanya itu ke bawah sampai ke anak cucu. Terus dari faktor psikologis, karena manusia terlalu imajinatif, kita sering memvisualisasikan sesuatu
yang sesuatu itu juga belum tentu ada. Kayak naga, alien, hantu, hewan-hewan mitologi. Karena di waktu itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa itu? Jadi otak kita kayak refleks ngarang gitu. Di laut ada makhluk kecil terbang, dikira peri air. Setelah diteliti, ternyata ikan Indosiar. Ya, di sungai ada nelayan, kapalnya dililit tentakel besar. Tentakel besar? Ini pasti gurita dan raksasa. Setelah diteliti, ternyata itu cuma cumi-cumi raksasa. Tetap ngeri juga sih. Ya, salah satu penyebab kenapa hantu itu ada, karena imajinasi kita. Dan hal ini diperparah dengan sugesti dari lingkungan. Ada rumah kosong, jadi mixu. Bukan dong, ada hantunya. Karena setiap malam ada suara tangisan. Ih, seremnya. Jangan pergi di tengah malam, di Jumat Kliwon dan satu Suro, karena setan pada keluar. Ih, kan kita jadi kepikiran, jadi takut sendiri. Manifestasi dari ketakutan, kecemasan, pikiran yang kacau, ditambah trauma. Kalau ada, itu bisa saja mewujud jadi entitas yang menakutkan bagi kita. Dan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Kayak MC kita ini, dia mengalami kejadian-kejadian aneh karena dia lagi tertekan karena pekerjaan, pikiran lagi kacau, dan dia pun jadi paranoid. Dan karena dia seorang seniman, dia punya imajinasi yang sangat tinggi. Saking tingginya, dia bisa menghidupkan bonekanya. Ih, ngeri. Nah, apakah kalian punya teman seperti ini juga? Atau malah kalian sendiri? Cepat pergi ke psikolog. Faktor sosbud. Alasan hantu bisa populer, ya karena banyak yang ngomongin, karena topik yang sering dibahas pas lagi nongkrong. Kalau nggak jodoh, agama, politik, ya hantu. Dan di setiap budaya punya bentuk hantu yang berbeda-beda, tergantung hal-hal apa yang mereka takuti. Satu hal yang paling manusia takuti adalah kematian. Makanya hantu itu pasti orang yang sudah mati. Kalau makhluk yang bentuknya kayak monster, disebutnya siluman atau demit. Kayak lasik, genderuwo, buto-buto. Kenapa di Indonesia ada pocong? Ya karena di Indonesia sekarang mayoritasnya muslim, mayatnya dipocongin. Di Eropa mayoritas Kristen, mayatnya dipakain baju rapi. Makanya ada Dracula, vampir, noni Belanda, dan Slenderman. Hantunya kayak pejabat-pejabat, bajunya rapi. Di Asia biasanya agamanya Buddha, mayatnya dibakar. Jadi hantu-hantunya cuma kayak orang biasa. Di Arab mayatnya juga dipocongin. Kok nggak ada pocong? Ya karena orang Arab nggak percaya hantu. Dan mereka nggak takut juga sih. Di Islam kan juga kalau ada orang yang meninggal, roh mereka langsung pindah ke alam barzah. Dan gak ada yang bisa kabur. Antara disiksa atau nyantai, nunggu kiamat datang. Kenapa di Indonesia percaya ada hantu? Karena di zaman dulu, Indonesia sebelum jadi Indonesia, orang-orang menganut kepercayaan animisme dan beberapa kepercayaan tradisional yang ada di Indonesia seperti kejawen, Sunda Wiwitan, dan teman-temannya. Nah, dan mindset itu kebawa sampai sekarang. Dan setelah Islam datang, kepercayaan tadi gak 100% hilang, malah kecampur. Dan mulai muncullah hantu pakai skin pocong-pocongan. Karena orang kalau meninggal itu dipocongin. Kalau zaman dulu mah dibakar. Nah, kalau isu hantu ini udah masuk isu sosial budaya, udah susah. Karena udah menyangkut banyak orang. Kayak di anime ini. Padahal kebenaran adanya si anomali ini belum jelas.
Tapi orang-orang keburu pada percaya duluan. Karena mulai banyak orang-orang yang jadi korban, bahkan nih, detektif berhasil nangkep bocah yang ciri-cirinya sama persis kayak si anomali pentungan tadi. Udah dimasukin sel, pas malam-malam dicek, wah, dan tembus tembok. Wah. Aneh dong. Yang lebih aneh, di dalam sel auto geger sampai masuk berita coy. Dan bangkainya di anime ini, orang-orang pada percaya kalau si anomali pentungan itu hantu, penyelamat, bahkan malaikat kematian. Pokoknya brandingannya udah keren-keren lah. Padahal aslinya biar bisa libur dari kerja, berbohong demi kepentingan. Ternyata anomali pentungan itu cuma karakter fiksi yang dibuat oleh MC kita. Dan sekarang kita tahu kenapa nih cewek bisa jadi seorang seniman. Nah, bisa jadi munculnya hantu awalnya juga kayak gini. Buat kalian yang sangat percaya hantu, mungkin selama ini kalian sudah dibohongi. Hantu ya, hantu bukan jin. Kalau jin kan emang ada. Mau kalian masih percaya hantu atau tidak? Ya, terserah kalian. Dan ini sih cuma teoriku. Ho.